Berita pertama, BNPT yang mewakili Indonesia hadiri konferensi Global Security Forum di Doha, Qatar. Selanjutnya, BNPT laksanakan pemberdayaan dan pendampingan psikologis bagi korban aksi terorisme di Bandung, Jawa Barat. Bahas isu penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris, BNPT, UNODC, serta didukung pemerintah Kanada selenggarakan diskusi lintas kawasan di Provinsi Bali. Halo Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT tekankan pentingnya multilateralisme bagi kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Hal ini disampaikannya saat hadiri konferensi Global Security Forum di Doha, Qatar. Dan berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mewakili pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam konferensi Global Security Forum atau GSF dengan tema Strategic Competition, The Complexity of Interdependence di Doha, Qatar pada 20 hingga 22 Mei 2024. Dalam konferensi ini, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, menekankan pentingnya multilateralisme melalui kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Indonesia believes that the spirit of multilateralism through international cooperation is instrumental. For the past 20 years, the multilateral mechanism has built a sound platform for states to garner international cooperation. Moreover, strategic multilateral policies such as conflict prevention, community engagement, women's empowerment, youth empowerment, respect for human rights, and rule of law provides a solid foundation for means to counter terrorism, including when and where strategic competition comes to fore. We have shaped the tools in the spirit of multilateralism, and we have the means in finding a durable solution to the problems we are facing today. No country can do this alone. International cooperation is and will always be a prerequisite for peace, stability, security, and prosperity. Selain terorisme, berbagai topik juga dibahas pada konferensi ini, antara lain pengelolaan rantai pasok, perubahan iklim, keamanan energi, teknologi esensial, kerawanan pangan, praktik penyanderaan oleh aktor negara dan non-negara, hingga dampak peristiwa Gaza terhadap keamanan global. Kegiatan GSF 2024 merupakan acara tahunan yang diadakan oleh The Southern Center, sebuah organisasi non-profit independen yang menghasilkan penelitian, analisis, dan dialog strategis terkait kebijakan luar negeri dan tantangan keamanan global, termasuk penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru memperkuat kerjasama dalam penanggulangan terorisme melalui pertemuan kedua Joint Working Group. Dalam kegiatan tersebut, kedua belah pihak fokus membahas penanggulangan terorisme di tingkat regional dan multilateral. Indonesia melalui BNPT bersama Ministry of Foreign Affairs and Trade Selandia Baru berkomitmen melaksanakan penanggulangan terorisme melalui pertemuan kedua Joint Working Group Kerjasama Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Kegiatan yang digelar pada 28 Mei di Wellington, Selandia Baru tersebut membahas tentang situasi ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis keamanan tingkat domestik dan prioritas pengamanannya, perkembangan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru dalam penanggulangan terorisme, dan prioritas di tingkat regional dan multilateral. Forum ini juga menyoroti isu radikalisasi online yang menargetkan para pemuda, serta upaya meningkatkan ketahanan masyarakat dalam pencegahan terorisme. Dalam kesempatan ini, Selandia Baru mengapresiasi berbagai inisiatif Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme dan memandang Indonesia sebagai mitra penting.
Sebelumnya, Indonesia dan Selandia Baru telah menyepakati perpanjangan arrangement tentang penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan pada Desember 2023 lalu. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selenggarakan pemberdayaan dan pendampingan psikologis bagi penyintas aksi teror di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kepercayaan diri para penyintas pasca kejadian teror. Dalam rangka melaksanakan program rehabilitasi psikologis bagi penyintas tindak pidana terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar pemberdayaan dan pendampingan psikologis di Bandung, Jawa Barat. Membuka acara pada 29 Mei, Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol Imam Margono menuturkan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk mendorong kepercayaan diri para penyintas pasca kejadian teror. Dalam rangka tentunya Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh materi-materi yang dimana materi-materi tersebut bisa mampu dan membantu membangun kepercayaan diri, membangun asa yang ada di Bapak Ibu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu. Aspek psikologi dinilai penting dalam proses pemulihan korban aksi terorisme. Fasilitator acara Edward Andrianto Sutardio menyampaikan bahwa sejumlah penyintas masih memiliki gangguan kecemasan akibat aksi terorisme yang menimpanya. Menurutnya, ini menjadi salah satu tantangan karena terapi pemulihan dapat memakan waktu yang lama. Keterbukaan masyarakat terhadap isu kesehatan mental juga diperlukan untuk mendukung proses pemulihan tersebut. Ada yang masih ada gejala fisik yang membuat dia jadi masih marah, masih kesel, masih tidak nyaman, dan jadi rutin teringat gitu akan kondisi yang aksi terorisme tadi. Tantangannya sebenarnya karena pertama, psikologi nggak pernah dianggap sebagai sesuatu yang sentral. Makanya kalau kita lihat dari pemulihan selalu berfokus pada medis. Jadi memang concernnya masih rendah sekali di area itu. Yang kedua, terapinya akan makan jangka waktu yang cukup panjang. Dan biasanya itu akan membosankan buat beberapa orang untuk mengikuti proses itu. Yang ketiga, mungkin juga lebih ke keterbukaan masyarakat kita terhadap kesehatan mental itu sendiri. Jadi kita belum terlalu terbuka mengenai apa itu sehat mental dan bagaimana dampaknya kalau nggak sehat mental. Acara ini disambut positif oleh Joni Rahmat Syaputra, penyintas bom Cirebon tahun 2011. Menurutnya, pendampingan ini menambah pengetahuannya sebagai penyintas aksi terorisme. Ia juga berharap program ini dapat berkelanjutan. Program ini sangat bagus buat kami para penyintas. Harapannya setelah diadakannya pendampingan psikologis, kami para penyintas bisa lebih dapat pengalaman maupun juga ilmu dalam rangka setelah pasca terjadinya korban bom yang sudah kami alami. Kami juga ke depan ya meminta atau memohon kepada BNPT agar program dapat berkelanjutan di waktu maupun materi yang berbeda. Selama 2 hari, sebanyak 31 orang peserta mendapat materi tentang rawat diri serta bagaimana membantu sesama penyintas di sekelilingnya untuk bertumbuh lebih baik. Acara ini juga diisi dengan sesi talk show oleh para penyintas yang berhasil pulih dari trauma pasca aksi teror. Untuk cegah dan lindungi anak yang terafiliasi dengan kelompok teroris, BNPT dan UNODC serta didukung oleh pemerintah Kanada, laksanakan diskusi lintas kawasan pertama. Diskusi lintas kawasan pertama ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan perlindungan anak serta kerjasama kawasan dalam penanggulangannya. BNPT dan UNODC serta didukung oleh pemerintah Kanada menyelenggarakan diskusi lintas kawasan pertama atau First Cross Regional Event dengan tema ketahanan anak dalam konteks ketidakamanan, mencegah dan merespon keterlibatan anak dengan kelompok teroris. Digelar pada 29 hingga 31 Mei di Provinsi Bali, acara ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan strategi penanganan anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris melalui diskusi praktik baik di masing-masing negara. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kerjasama antar kawasan. Indonesia aktif mempromosikan
UNODC Roadmap on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Group, dan berhasil menginisiasi Bali Call for Action yang mengendorse UNODC Roadmap tersebut. Indonesia juga terus mendorong negara-negara di kawasan untuk mengimplementasikan UNODC Roadmap tersebut di tingkat nasional. Kegiatan kali ini diselenggarakan guna meningkatkan strategi pencegahan dan penanganan pergaulan anak di kawasan kita, meningkatkan kesadaran kita, mendiskusikan perwujudan kebijakan berbasis bukti, pertukaran praktik baik, dan menjejaki peluang untuk meningkatkan kerjasama antar kawasan, khususnya antar 4 negara yang berkomitmen dalam Bali Call for Action. Sementara itu, Kepala Kantor UNODC di Indonesia dan penghubung untuk ASEAN, Erik van der Veen, mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong perlindungan terhadap anak-anak yang terafiliasi kelompok teroris. Allow me to commend our hosts, Indonesia, for their leadership in pursuing and pushing for the protection of children who are associated with terrorist groups. I would like to point to a recent international success, which can also be considered an Indonesian success, where earlier this month, international consensus was reached to work towards minimum standards for the treatment of children associated with terrorism. Selama 3 hari, para delegasi membahas berbagai topik yang berkaitan dengan pelindungan terhadap anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris. Antara lain, intervensi terhadap anak dalam mencegah ekstremisme kekerasan, mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat, hingga menyusun rekomendasi untuk mendorong peningkatan di tingkat nasional dan regional. Berikutnya peringati Hari Lahir Pancasila, BNPT gelar upacara di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 1 Juni 2024. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar upacara di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono didapuk sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia berpesan untuk terus berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa sebagai wujud pengalaman nilai-nilai Pancasila. Salah satu caranya dengan menyiarkan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upacara ini dihadiri oleh pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT.